Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhira ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman, saudara-saudariku yang beriman dimanapun berada, kembali di edisi kesempatan pada kali ini saya ingin berbagi. Mari kita mengaji kembali kali ini di kitab Sahih Muslim di halaman 260. Jika kitabnya sama, di kitab yang ke-9 itu kitab Sholatul Istiqah. Salat istiqah adalah salat meminta hujan ya. Itu kitab yang ke-9 di bab yang pertama, yaitu bab mengangkat kedua tangan saat berdoa dalam salat istiqah seperti itu, dan atau dikiaskan nanti dalam ketika mengharapkan bala seperti wabah, penyakit, kekeringan, paceklik, kemarau panjang, wabah penyakit supaya Allah angkat. Maka bagaimana isyarat dari Rasulullah SAW yang termaktub dalam hadis yang dicantumkan dalam kitab Sahih Muslim ini, cara Rasulullah berdoa. Apakah benar tidak ada dalil Rasulullah menghadapkan punggung tangannya ke langit ketika saat berdoa, atau yang mengatakan demikian masih kurang baca? Nah, ini kitab Sahih Muslim ini di kitab 9 kan masih awal-awal berarti ya, di halaman 260 gitu. Sedangkan ini kitab Muslim ini ada sekitar berapa halaman ini? Sebentar, cepat saya lihat. Ada 880 halaman lebih seperti itu. Nah, ini berarti kan di awal-awal ini hadis ke 260 ini halamannya itu. Apalagi hadisnya baru di nomor hadis 896 nih ya. Jadi yang pertama 895 ini dari sahabat Anas, yang menyatakan yarfa'u yadayhi fid du'a'i hatta yura bayadu ibtaihi. Jadi Anas bin Malik itu menyatakan dia melihat Rasulullah SAW itu saat berdoa itu dia mengangkat tangannya gitu. Mengangkat tangannya, kedua tangannya sampai kelihatan ketiak beliau yang berwarna putih bersih. Nah, ini juga diriwayatkan di Imam Al-Bukhari dalam Sahih Al-Bukhari-nya di nomor hadis 1030. Nah, tapi jadi pembahasan kali ini adalah di nomor hadis 896 atau masih di bab yang pertama dalam kitab yang ke-9, kitab Salat Istiqah seperti itu. Jadi dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim juga Imam An-Nawawi nanti menjelaskan hadis yang ke-896 ini, bahwasanya Rasulullah SAW itu ketika berdoa itu dianjurkan mengangkat tangan ya, jika ingin ada sesuatu yang dipinta atau sesuatu yang dikabulkan oleh Subhanahu wa taala, menghadapkan telapak tangan ya. Ya, ini banyak pembahasannya nanti, sebatas dada mengangkat tangan, kedua telapak tangan ditempelkan atau tidak. Nanti semakin tinggi hajat itu semakin agar cepat dikabulkan, maka semakin tinggi mengangkat telapak tangannya. Maka dalam sholat memohon hujan ini Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya sampai terlihat ketiaknya. Berarti kalau sampai terlihat ketiak kan telapak tangannya itu lebih tinggi daripada kepala seperti itu. Ini dalam sholat istiqah. Namun secara umum nanti juga Imam Syekh Ibrahim dalam kitab Bajuri ala Fathul Qarib menjelaskan ini ketika berdoa untuk mengangkat supaya bala itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, paceklik segala macam kita inginkan berupa keburukan supaya agar Allah angkat segera dari bumi, maka dengan membalikkan telapak tangan ke langit ya, atau punggung telapak tangan. Kalau kami kiaskan berdoa seperti ini biasa, nanti kalau ini dibalik telapak tangannya seperti itu ya. Telapak tangannya dibalik menghadap, punggungnya menghadap ke langit seperti itu. Dan dalam kitab yang ditulis juga oleh Imam An-Nawawi Al-Bantani juga memberikan penjelasan kalau kitab Kasifatus Saja atau Syarah Safinatun Najah ya, disunahkan berdoa mengangkat tangan dan ketika mengharapkan bala diangkat ya. Maka dalam salat subuh pun demikian, yang dianut atau dipakai dalam mazhab Asy-Syafi'i itu membalik telapak tangan ketika berdoa supaya dihindarkan bala daripada atau diangkatnya bala oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah terjadi, misalnya seperti wabah penyakit kayak kemarin ya, seperti ada Covid. Nah, itu disunahkan ketika kunut ya, terutama membaca doa kunut di sholat manapun, tidak hanya subuh. Kalau ada wabah yaitu disebut dengan kunut nazilah, maka juga disunahkan mengangkat punggung telapak tangan ini menghadap ke langit jika mengharapkan diangkatnya bala. Nah, kita akan bahas di sini teman-teman sekalian, saudaraku yang beriman, muslim dan muslimah dimanapun berada. Sekali lagi ini sharing ya, bukan untuk merendahkan atau mengejek. Sesama muslim itu haram direndahkan harga dirinya kalau benar-benar dia orang yang beriman. Tapi jangan mengatakan ya, karena si KHB ini ya, inisialnya KHB ini mengatakan tidak ada contoh, tidak ada dari Rasulullah SAW bahwasanya Rasulullah berdoa dengan membalik telapak tangan. Dan membalik telapak tangannya itu berdoa kok di Indonesia jadikan kebiasaan, kata dia. Nih ya, jadi kita jangan fanatik buta ya seperti itu. Kita baca redaksi hadisnya.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Telah berkata Imam Muslim, telah meriwayatkan kepada dia hadis yaitu dari Abdu ibnu Humaid, terus Ibnu Humaid telah mendapatkan hadis ini dari Hasan ibnu Musa, terus Ibnu Musa mendapatkan hadis dari Hamad ibnu Salamah an Sabit, dari Sabit, dan dari Anas. Jadi rawi hadisnya masih terhubung dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu jami'an. Mudah-mudahan Allah berikan ridho kepada mereka semuanya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Rasulullah SAW itu istasqa fa'asara bidhahri kaffaihi ila samai. Nah, jadi ketika Rasulullah itu sholat istiqo, ya, berdoa dalam sholat istiqo kemudian berdoa, itu mengangkat, ya, fa'asaraha bidhahri kaffaihi ila sama, itu memberikan isyarat, ya, membalikkan nih bidhahri ini, punggung telapak tangan, ya, kedua telapak tangannya memberikan isyarat dengan punggung telapak tangannya itu, isyaratnya apa? Ila samai, menghadapkan punggung telapak tangannya ke langit. Nah, jadi yang mengatakan berdoa dengan punggung telapak tangan dibalikkan ke langit itu tidak ada. Coba baca kitab Sahih Muslimnya. Kalau ada yang terjemahan ataupun apa, silakan baca. Atau Muhtasar Imam Muslim kan ada tuh kitab. Ini kitab saya bukan Muhtasar tapi kitab yang induknya seperti itu. Ini saja teman-teman, mudah-mudahan menjadikan wawasan. Sekali lagi, jika ada yang tidak sepakat, tidak harus dicela. Jika tidak sepakat, juga bukan menghalangi untuk sama-sama berdiskusi dan minum kopi bersama. Ya, perbedaan pendapat bukan membuat kita semakin pecah, tapi menguatkan kita bahwasanya perbedaan itu dalam mengambil pendapat atau pilihan itu suatu rahmat dari Allah SWT bagi umat Rasulullah SAW. Tapi jangan mengatakan tidak ada, karena kalau mengatakan tidak ada sedang hadisnya ada, itu berarti berdusta, menutupi apa yang sudah Rasulullah lakukan. Itu hukumannya berat. Berdusta mengaku hadis palsu sebagai hadis Nabi aja, hukumannya di neraka tempatnya. Ya, di kitab-kitab Sahih Muslim ini di awal-awal juga diberikan penjelasan, ya, tentang perawi hadis yang apa, suka membuat hadis palsu seperti itu, tempatnya di neraka. Maka jangan sampai mengatakan, kalau ditanya tidak tahu, lebih baik katakan saya belum mendapatkan dalilnya tentang yang ditanyakan itu. Misalnya saya belum mendapatkan dalil tentang bolehnya, atau contoh dalil mengangkat menghadapkan punggung telapak tangan menghadap ke langit ketika saat berdoa. Itu lebih bijak dan itu lebih bijaksana gitu, karena tidak semua orang tahu akan semua hal. Kalau mengatakan tidak ada dan menuduh kebiasaan itu sesuatu yang diada-adakan atau disebut bid'ah, nah ini sangat fatal, nanti kalimat itu akan kembali kepada yang menuduhnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.